Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial. Oke teman-teman, di video kali ini di sini kita akan coba aktifkan menu GPU setting yang ada di game turbonya Redmi Note 11 ini. Nah, kebetulan di sini dia masih belum ada teman-teman untuk settingan GPU-nya, dan di sini untuk tampilannya sudah tampilan terbaru ya, dan ini adalah default bawaannya di Redmi Note 11 ini. Nah, di sini teman-teman sebaiknya ditonton dari awal sampai akhir biar tidak terjadi kesalahan ya. Oke, di sini saya akan jelaskan secara detail ya dan full tutorial. Oke, nah di sini alat yang perlu teman-teman siapkan itu cukup dua, ada aplikasi set edit dan juga ada LADB. Nah, yang pertama di sini kita akan unlock terlebih dahulu untuk set editnya teman-teman ya, karena di sini kita masih belum bisa akses global table. Contoh ya. Nah, di sini kita langsung aja akses ke global table dan kita akan coba memasukkan setting, dia masih belum ada dan di sini muncul tulisan seperti ini. Nah, ini adalah scriptnya nih nanti nih, PM Grand by 4A. Nah, ini yang akan kita masukkan nanti di LADB. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, karena di sini kita belum bisa akses nih ya untuk global table, jadi kita akan unlock dulu untuk aplikasi set editnya ya dengan menggunakan aplikasi LADB. Nah, sebelumnya di sini kita akan menggunakan fitur dari debugging ya, ataupun ya debugging nirkabel. Bisa juga dengan menggunakan PC ya ataupun laptop dengan passboot ya. Nah, ADB passboot. Tapi di sini kita tidak gunakan hal itu karena sudah ada fitur debugging nirkabel. Jadi kita akan gunakan fitur tersebut. Nah, untuk mengakses debugging nirkabel, nah di sini kita harus aktifin dulu opsi developernya. Nah, ya, di sini belum aktif teman-teman untuk opsi developernya. Kita coba lihat di bagian setelan tambahan. Nah, biasanya akan muncul di bawah mode perusahaan ini. Nah, kita aktifkan dulu teman-teman di sini ya dengan cara teman-teman langsung aja masuk ke sini ke tentang telepon. Kemudian di sini di versi MIUI ini tap beberapa kali ya sampai muncul tulisan. Nah, tinggal satu langkah lagi dan sekarang Anda adalah seorang developer. Seperti itu, kemudian langsung kembali dan balik lagi ke bagian setelan tambahan. Nah, di sini ada opsi pengembang ya atau opsi developer lah seperti itu ya. Ini tinggal diklik aja. Nah, kemudian nanti teman-teman di sini fokus saja ke debugging nirkabel ya. Nah, fokus saja ke debugging nirkabel dan juga ke debugging USB setelan keamanan. Oke. Nah, di sini debugging USB nggak usah diaktifin karena kita tidak akan menggunakan debugging USB ya. Seperti itu. Kita akan gunakan debugging nirkabel. Langsung aja di sini kita coba aktifkan debugging nirkabelnya. Nah, dan di sini kita harus ada jaringan WiFi. Ini wajib ya. Nah, kalau menggunakan debugging nirkabel ini kita harus ada jaringan WiFi-nya. Nah, di sini kita langsung saja izinkan teman-teman seperti ini ya. Nah, debugging nirkabelnya sudah terhubung seperti ini. Nah, selanjutnya nanti tinggal diklik aja seperti ini dan kita akan nanti pasangkan kode dengan LADB. Nah, tetapi di sini kita harus aktifkan terlebih dahulu untuk debugging USB setelan keamanannya. Ini khusus device Xiaomi ya. Nah, seperti di Poco, kemudian di Redmi, di Mi itu ada debugging USB setelan keamanan dan ini wajib diaktifkan supaya nanti benar-benar si script yang kita pakai di LADB itu terpasang di aplikasi set editnya. Oke. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan di bagian debugging USB setelan keamanan ini harus ada beberapa syarat. Nah, terutama di sini kita harus menggunakan akun Mi ya. Nah, Mi akunnya kita harus login terlebih dahulu. Nah, kebetulan di sini saya belum login. Nah, jika teman-teman di sini ya, tuh, ini ya, sign in with your Mi account. Jadi harus sign in dulu. Oke, di sini saya akan coba login dulu ke Mi accountnya teman-teman ya. Nah, di sini masih belum tuh. Masih belum ada ya, harus login terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan login terlebih dahulu. Nah, teman-teman di sini saya sudah login ya di akun Mi-nya. Nah, atau akun Xiaomi-nya. Nah, ini foto saya teman-teman ya. Nah, ini sudah ada, kita sudah masuk dan di sini kita langsung aja balik lagi ke tadi di opsi developer ya. Kita langsung masuk ke opsi developer sini, teman-teman. Kemudian ke tadi ya, ke debugging Nah, USB setelan keamanan. Kita langsung aja aktifkan di sini. Seperti ini. Nah, tunggu ya di sini peringatan penting. Katanya di sini nggak apa-apa lah. Ini sementara aja untuk koneksikan debugging nirkabelnya. Kita berikutnya. Selanjutnya di sini juga kita harus ini ya, aktifkan juga ini langkah berikutnya. Dan di sini kita izinkan sekarang. Nah, di sini juga ada beberapa kasus nih ya, karena tidak ada SIM cardnya. Ini saya belum ada SIM cardnya nih ya. Ini sebagai contoh aja. Nah, kita terima aja di sini. Kalau misalkan dia minta SIM card, jadi kita harus masukkan dulu SIM card, teman-teman. Contoh di sini ya, kita terima. Nah, insert your SIM card. Jadi di sini kita harus memasangkan SIM card ya di sini. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu salah satu syarat.
untuk mengaktifkan debugging USB setelan keamanan ini ya. Tadi Mi Account dan juga harus menggunakan SIM card. Oke, di sini saya akan coba aktifin dulu SIM card, dan SIM cardnya di sini saya menggunakan SIM card yang sudah mati ya. Nah, ini sudah nggak aktif teman-teman ya. Ya, saya akan coba gunakan ini untuk nanti mancing ya teman-teman, seperti itu supaya nanti bisa ya. Nah, ini bisa juga sih, ataupun pakai yang aktif juga bisa tentunya, seperti itu teman-teman ya. Oke, langsung aja di sini kita coba pasangkan dulu untuk si SIM cardnya. Nah teman-teman, di sini saya sudah ada nih ya. Nah, dia nggak kebaca tuh sama sekali, nggak ada sinyal. Yang pasti di HP-nya ini sudah ada SIM cardnya, seperti itu ya. Nah, ada juga di sini banyak sekali pertanyaan, Bang, kok saya ada yang menghalangi ya, saya tidak bisa aktifin debugging USB setelan keamanan. Itu bisa terjadi karena kemungkinan akun Mi-nya itu bodong, belum diverifikasi ya. Nah, biasanya itu kalau akun Mi itu harus ada verifikasi ke email. Nah, itu baru bisa nanti dipakai. Nah, kalau yang ada gangguan itu kemungkinan Mi account-nya bodong, belum diverifikasi. Seperti itu ya, ataupun juga ada aplikasi yang menghalangi. Salah satu contoh aplikasi antivirus, kemudian aplikasi cleaner dan lain sebagainya. Langsung aja di sini kita coba aktifkan ya untuk debugging USB keamanannya. Kita harus ulangi lagi tadi teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Nah di sini nih kita akan coba ya bisa atau tidak. Tadi kan ada tuh SIM card ya, katanya nggak ada SIM cardnya. Nah di sini sudah saya pasang SIM cardnya. Apakah dia bisa atau tidak? Langsung aja di sini kita terima. Nah, the device is temporarily restrict 3.3. Wah, dia nggak bisa teman-teman ya. Ini ada yang menghalangi sepertinya. Jadi, padahal ini saya HP-nya baru ya teman-teman, seperti itu. Dan di sini katanya ada yang menghalangi. Jadi nggak bisa kita aktifkan. Oke teman-teman, di sini saya tadi mengalami masalah ya. Mungkin itulah yang dialami oleh teman-teman di sini, nggak bisa aktifin debugging USB setelan keamanan ini. Nah, di sini saya sudah berhasil aktifkan debugging setelan keamanan ini, teman-teman. Nah, itu dia. Mungkin nanti saya akan buat video tutorialnya ya, bagaimana cara mengatasi hal seperti ini. Seperti itu mungkin teman-teman, untuk mengaktifkan nanti set edit dan lain sebagainya. Di sini saya menemukan caranya yang simpel sih sebetulnya. Nanti lah ya di next video ataupun di video selanjutnya saya akan coba buat tutorialnya, cara mengatasi tidak bisa akses ataupun tidak bisa aktifkan debugging USB setelan keamanan ini di device Xiaomi. Oke, di sini langsung aja ke tadi ya, ke inti topik ini. Kita akan coba aktifkan si Redmi Note 11 ini untuk GPU settingnya. Oke, di sini saya sudah aktifin debugging USB setelan keamanannya, karena kalau misalkan tadi kita tidak aktifin untuk debugging USB setelan keamanannya, itu akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, akan muncul seperti ini. Seperti itu ya. Kalau misalkan tadi kita sudah masukin ya, kita sudah masukin di sini scriptnya, karena ini belum terkoneksi. Kita sudah masukin scriptnya, dia akan muncul tulisan seperti ini. Nah, itu tandanya untuk debugging setelan keamanannya ini dia tidak aktif. Jadi untuk di device Xiaomi debugging USB setelan keamanan ini wajib diaktifkan seperti ini. Kalau USB debugging ini nggak usah diaktifin, karena kita akan menggunakan debugging nirkabel ini teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini mungkin kita akan coba koneksikan ulang, karena tadi di sini sudah ada ya. Jadi kita harus bersihkan dulu si LADB-nya. Ini kita harus hapus data dulu, bersihkan cache dan seperti ini. Nah, kemudian kita buka lagi seperti ini teman-teman, dan kita akan masuk ke sini ke debugging nirkabelnya. Kemudian di sini kita pasangkan dengan kode. Nah, kemudian di sini kita buat jendela mengambang ya untuk LADB-nya. Nah, seperti ini. Nah, oke, di sini kita klik dulu. Nah, ini dia teman-teman. Untuk kodenya seperti yang tadi ya, kita masukkan dulu kodenya di sini. Ini untuk kode pairingnya 235272 ya. Oke, ini udah. Nah, ini udah sama, harus kita cek ulang, cross check, sip. Langsung aja kita oke di sini. Kita tunggu. Nah, ya. Proses oke, dia langsung restart kembali. Kita tunggu lagi apakah dia langsung terkoneksi lagi. Ini agak terjadi masalah teman-teman. Nah, ini sering seperti ini ya. Tuh. Oh, berarti dia. Nah, kan proses debugging nirkabel terhubung. Nah, ini sudah terhubung. Jadi di sini kita bisa langsung aja masukkan scriptnya teman-teman ya. Oke ya, kita langsung aja di sini kita copy paste aja. Nah, ini saya sudah copy paste. Jadi di sini tuh harus bener-bener teman-teman ya, sama si scriptnya. Nah, ini kita coba cek dulu. Kita coba cek dulu ya teman-teman. Ini agak kurang cerah. Nah, kita coba cek dulu di sini dari awal. Oke. PM Grand by 4A set edit ya, Android.
permission teman-teman. Ini ingat permissionnya double S, permission read secure setting. Nah kalau udah seperti ini, langsung aja kita coba enter. Nah kalau misalkan nanti tidak ada respon ya, kayak tadi tuh ya saya tunjukin, itu karena memang debugging setelan keamanannya belum aktif. Nah kalau kita coba enter, nah dia tidak ada respon seperti ini, berarti si aplikasi set editnya sudah ke unlock untuk global table-nya teman-teman ya. Oke, ini langsung aja keluarkan aja. Nah ini kita back. Nah yang penting yang di sini yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman itu adalah harus aktifin debugging USB setelan keamanan ini. Oke, nah untuk mastiinnya kita masuk dulu ke dalam set editnya, kemudian kita masukkan ke global table, dan di sini apakah kita sudah bisa edit new setting. Nah sekarang kita sudah bisa akses untuk global table teman-teman. Sip ya, mantap ini caranya. Oke, ini udah selesai. Nah kalau misalkan si set editnya sudah bisa diakses untuk global table-nya, selanjutnya di sini kita nonaktifkan untuk debugging USB dan keamanannya. Seperti ini kita nonaktifkan. Kemudian kita matikan juga untuk debugging kabelnya. Tapi di sini untuk hostnya kita harus hapus dulu, kita lupakan dulu seperti ini ya. Nah ini kita lupakan dulu sampai dia hilang di sini untuk keamanan aja teman-teman ya. Coba lihat lagi di sini. Nah dia sudah tidak ada, berarti sudah sip. Nah kemudian di sini nih, nah kalau misalkan tadi kan gini, dia bisa atau tidak. Nah temporary ini ya, temporary itu yang bikin mungkin teman-teman di sini pusing ya. Nantilah di next video kita akan buat tutorialnya bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Oke, selanjutnya di sini teman-teman langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi set edit ya. Nah di sini langsung saja kita akses ke global table, karena di sini kita sudah tadi aktifkan untuk set editnya. Langsung aja kita add new setting. Nah di sini kita masukkan teman-teman ya, huruf besar semua, GPU tuner. Nah seperti ini, underscore switch. Nah seperti ini teman-teman ya, GPU tuner underscore switch. Kemudian di sini langsung aja save change. Nah di sini kita ubah menjadi true seperti ini, kita save. Nah ya, kita coba cek sekarang di sini teman-teman ya, kita cek apakah ada atau tidak. Oke, nah ini dia ya, GPU tuner underscore switch true ya. Oke, langsung aja di sini kita keluarkan dari recent aplikasi semuanya. Nah kemudian di sini langsung aja masuk ke dalam game turbonya. Kita coba lihat sekarang apakah ada atau tidak. Nah ya, sip teman-teman. Jadi bisa ya di Redmi Note 11 juga untuk aktifin GPU setting. Kita klik. Nah ini dia. Oke, ini kurang nyala ya, bentar. Sip ya. Nah ini dia. Kita bisa atur custom di sini tuh ya. Kita ini jangan dulu ya, jangan tanyakan lagi. Kita mengerti, dan di sini memang kan refresh rate-nya paling tinggi 90 teman-teman. Jadi di sini dia di 90. Nah, ini kita tutup. Ini biasa settingannya saya seperti ini ya, biar tidak terlalu memberatkan si device-nya. Nah seperti ini ya teman-teman. Langsung aja di sini kita back, dan udah seperti itu ya. Ini di sini Antutu ya. Antutu harusnya jangan masuk ke sini, tapi dia kedeteksinya semacam kayak apa gitu. Nah ini ya, kita custom tuh teman-teman seperti itu ya. Bisa nih teman-teman ya. Nah GPU setting bisa aktif di Redmi Note 11. Cakep ya. Nah cakep banget ini, mantap teman-teman. Jadi bisa ya, cuman mungkin di sini permasalahannya tadi ya, itu ada apa tuh, restricted ya, 3/3. Nah itu masalahnya. Nanti kita akan coba bahas teman-teman di video selanjutnya atau di next video lah. Seperti itu ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sip ya. Redmi Note 11 akhirnya kita bisa pakai GPU setting. Mantap ini teman-teman. Sip.